perjalanan naik itu akan diikuti perjalanan turun. Setelah pencapaian, maka ada waktu untuk bercerita, turun untuk sekedar membagikan cerita. Minggu 11 Agustus dibuka dan diawali dengan acara bikin minuman hangat coklat. Ini ceritanya mau attack summit, tapi anginnya di luar masih sangat kencang sehingga udaranya bikin lalu mager. Sekarang sudah jam 5, kita belum bergerak. Membuka dan mengawali hari dengan biskuit, roti kering, roti susu, marning sama coklat. Lumayan mendokrak tenaga untuk sampai puncak. Attack summit the best. Ditunggu sunrise di sono. Suasana keindahan menjelang matahari terbit sekitar jam 6 ini di area sekitar pos 4 kita lihat pendaran siluet keemasan yang memiliki cakrawala. Itu anak-anak sudah pada keluar untuk persiapan jalan-jalan menuju puncak. Dari pos 4 ini sebuah panorama sisi barat. Di sana terlihat gagah bayangan pulau. Artinya di sebelah timur matahari sudah terbit. Jam 6 pas kita akan meneruskan langkah dari pos 4 Cokro Suryo untuk menuju ke puncak bersama dengan 5 cewek tangguh. Semalam banyak tenda-tenda yang outernya pada lepas, tapi orangnya malas memperbaiki karena sudah terlanjur nyaman dalam tenda. Tidak perlu jauh-jauh untuk menemukan Edelweiss merah. Ini sekitar pos 4. Selepas pos 4, jalur itu dominan datar atau landai. Ya ada tanjakan turunan kecil sih, tapi selebihnya itu aman jaya sentosa. Aman jaya sentosa. Puncake wis ketok. Tuh, ono benderane to. Bos gengnya semangat. Itu yang di belakang. Ikutan semangat juga. Anginnya ini loh. Akhirnya sampai di pohon ikonik itu yang biasanya untuk foto-foto ini. Ini menjelang persimpangan antara jalur tambak dan Cemoro Kandang. Dan ketok seperti seorang leader gembala yang berdiri gagah di depan memimpin bala pasukan yang ada di belakang. Ini kalian masih pada membeku ini. Badannya belum anget.
Masih pada dingin ya? Ya. Terlihat wajah-wajah capai. Capai. Setengah jam meninggalkan pos 4 dan belum sampai pada persimpangan. Lihat lelah dan cukup dingin. Ekspresinya sih dingin. Sebenarnya kalau aktivitas fisik gak di pasar mungkin bisa jadi itu akan menjadi lebih apa namanya juga baru pertama kali ya belajar. Pertigaan kanan langsung ke Gegerboyo atau lurus ke pos 5 Mbokyo. Dan sekali karena ada kuning lalu tidak beberapa warna pink terlihat mereka membawa wasar untuk menyelesaikan kisah. Melet merambati Gegerboyo lah versi habis ini. Kemudian trek menuju Gegerboyo sampailah ke puncaknya. Kembali berjalan pelan-pelan selangkah demi selangkah. Sekan para kanan jadi ke adna tadi. Oh itu hitam ini. Mulai ke mulai pelan-pelan melalui ya masih berjuang untuk menyelesaikan tantangan. Wah iya, pasukan ini saya komplit. Terus melangkah sambil mengatur nafas. Pelan dan pelan. Sedikit melihat taman Edelweiss, lembah Kaimongkrang bawah batas horizon itu tadi Cokrosuryo berjalan dan ini anak-anak sedang berjuang untuk menyelesaikan tantangan. Antara lelah dan semangat lalu kita coba wujudkan dengan langkah demi langkah, setapak demi setapak menuju puncak Gegerboyo. Kayak lho, ana bendera nih. Pada bentang cakrawala sejenak kami menitipkan semangat dan asa untuk terus melangkah. Puncak sebentar lagi, namun seolah-olah waktu mundur beberapa abad sehingga catatan waktu terus semakin berjarak. Dekat tetapi tidak lekas tercapai. Kami masih berjuang untuk terus melangkah. Mantap. Tepat
Angka waktu menunjuk pada 7.00 pada 11 Desember 2024. Kami tiba dan sampai pada puncak Gegerboyo 1 jam dari pos 4 karena kami begitu menikmati perjalanan dan mencoba untuk terus melangkah di tengah-tengah raga yang tidak bersahabat. Goyang, bro. Melangkah meninggalkan puncak Gegerboyo dan sebentar lagi sampai Hargodumilah. Jam 7:08. Pelan-pelan, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah. Lalu akhirnya kita sampai di tujuan, puncak Hargodumilah yang saat ini penuh dengan manusia. Tekan Hargodumilah bersama anak-anak Jopala. Seperti para pendekar, mereka sedang tanpa kata-kata duduk menikmati pesona alam. Entah apa yang terjadi di masing-masing pikirannya, tetapi yang jelas mereka saat ini sedang duduk diam. Akhirnya anak-anak mengibarkan bendera kebanggaan organisasinya Jopala. Cukup. Deretan pasukan antri untuk foto menunggu giliran yang bertuliskan sana itu Puncak Lawu sana itu, sisi timur. Jam 8 kita akhirnya mulai perjalanan turun. Perjalanan naik itu akan diikuti perjalanan turun. Setelah pencapaian, maka ada waktu untuk bercerita, turun untuk sekedar membagikan cerita. Orang jalan. Ada waktu untuk membingkai setiap pesona dari semesta sambil menikmati alur hidup yang tercermin melalui alur perjalanan. Menikmati perjalanan turun yang tentunya tidak selambat saat perjalanan naik. Tapi ini anak-anak juga masih jauh sekali di belakang. Oke, ini hampir sudah sampai di pertigaan. Iya,
jalur bawah. Kalau ke sana lurus ke Argo Dalem, kita ke sini menuju pos 4 Cemoro Kandiang. Mau menikmati Taman Edelweiss. Ini loh yang disebut dengan Edelweiss merah itu. Kelihatan merah banget tuh ini. Ini loh. Merah banget. Apa? Dari Sela Penangkep membingkai setapak yang bawah ini jalur tambak, atasnya jalur handang. Di atas ini namanya Cokro Suryo. Cakep, mantap. Kadang dalam perjalanan itu perlu meluangkan waktu untuk menciptakan momen-momen kekanak-kanakan. Karena masa kanak-kanak adalah masa paling gembira. Kendati ini perjalanan turun, tetapi ada juga naiknya. Itulah keistimewaan jalur Lawu lewat Cemoro Kandiang. Kita selesaikan hari ini dengan indah. Kayak ayo toh makan itu, ndang tekan tendo, ndang masak, ndang makan. Terus tertatih-tatih. Keren. Dalam dunia survival, buah kantigi yang hitam udah mateng itu enak. Rasanya manis, ada sedikit sepet-sepetnya. Sampai juga di camp area pos 4 Cokro Suryo. Sampailah di Mabes, markas besar tenda kita. Lalu kita akan sarapan, membuat sarapan, packing dan pulang. Saatnya packing, beres-beres juga masak. Nah, siap terus makan-makan. Terus baru kuwi bongkar tenda. Medun. Wayai bongkar-bongkar terus nanti packing dan pulang. Akhirnya bongkar packing sudah selesai. Kita akan memulai perjalanan turun kurang lebih sekitar jam 11 dari pos 4. Lalu ini sedikit informasi bahwa warung Pak Bet di pos 4 saat ini sedang kosong. Di kosong itu tidak ada yang jualan. Lalu di seberang sana tampak samudra atas awan. Mantap. Batas horizon dan samudra atas awannya cakep. Mantap. Masih semangat perjalanan turun baru dimulai. Turun Mas Jo. Turun. Elah. Semakin tinggi atas awan nih. Ada waktu untuk istirahat
menghela nafas dan memperbaiki segala sesuatu yang tidak beres. Kita akan jalan lagi sambil melihat lautan awan. Jam 12 kurang 10 kita sampai di pos 3. Agak depan itu loh, istirahat di situ. Sampai pos 3, istirahat sejenak. Mungkin sampai jalan yang terakhir. Tapi masih ceria, soalnya masih turun. Masih di bawah pos 3. Cepat ya. Kalau bayangan ke shelter itu enggak, itu paling sekitar 20-an menit. Kan rata hitungannya. Hutannya mantap dan kabut sudah mulai naik. Ini belum sampai pos bayangan di atas pos 2. Tepat jam 1 pas sampai shelter. 1 jam dari pos 3 turun sampai shelter sini. 1:30 akhirnya sampai di pos 2 dalam kondisi awake sing ambyar. 2:30 kita meninggalkan pos 2, lalu kalau sudah lepas dari pos 2, jalur jadi satu dengan para tiktokers atau wisatawan kawah. Jadi jalurnya makin ramai. Jam 3:10 baru sampai pos 1. Penuh sesak jalurnya dengan para tiktokers, penikmat keindahan kawah. Jam 4:20 sore akhirnya sampai di base camp dengan kaki yang dugrik-dugrik. Akhirnya